Mana dan hari Sabat. Tidak lama setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Mereka bukan hanya melupakan kuasa Tuhan, tetapi mulai bersungut-sungut dan bahkan seolah-olah menyangkal bahwa Tuhan pernah menolong mereka. Padahal baru sekitar 1,5 bulan sebelumnya, mereka telah melihat mujizat besar. Laut Merah terbelah, musuh dimusnahkan, dan mereka diselamatkan secara ajaib. Namun ketika menghadapi kesulitan di padang gurun, mereka berkata, "Lebih baik kami mati di Mesir daripada mati kelaparan di sini." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Keluaran 16 ayat 4. Tuhan berfirman bahwa Ia akan menurunkan roti dari langit bagi mereka. Setiap hari bangsa itu harus keluar dan mengumpulkan mana sesuai kebutuhan mereka. Keesokan paginya, ketika embun menghilang, tampaklah sesuatu yang halus di atas tanah. Itulah mana. Mereka memungutnya masing-masing sesuai kebutuhan. Yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberikan aturan yang sederhana: jangan menyimpan mana sampai keesokan hari, kecuali pada hari ke-6, karena hari ke-7 adalah Sabat. Namun ada yang tidak percaya sepenuhnya. Mereka mencoba menyimpan mana, tetapi hasilnya busuk dan berulat. Sebaliknya, pada hari ke-6, ketika mereka mengikuti perintah Tuhan dan menyimpan untuk Sabat, mana itu tetap baik. Selama 6 hari mereka boleh mengumpulkan mana, tetapi pada hari ke-7 mereka harus berhenti dan beristirahat. Namun masih ada yang keluar mencari mana pada hari Sabat, dan tentu saja tidak menemukan apa-apa. Mari kita perhatikan kembali Keluaran 16 ayat 4 dengan lebih seksama. Tuhan mengatakan bahwa dalam pemberian mana, bangsa Israel dicoba atau diuji apakah mereka hidup menurut hukum Tuhan atau tidak. Dan ujian itu difokuskan pada satu hal, yaitu hari Sabat. Jika mereka memelihara hari Sabat, maka tidak diragukan lagi bahwa mereka akan memelihara seluruh hukum. Oleh karena itu, Sabat merupakan ujian yang menentukan terhadap hukum Allah. Demikian pula halnya sekarang ini. Kisah ini bukan hanya sejarah. Alkitab menegaskan bahwa semua ini ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jika bangsa Israel gagal belajar langsung dari pengalaman mereka, maka kita seharusnya lebih sungguh-sungguh belajar dari catatan ini. Bangsa Israel dibebaskan karena janji Tuhan kepada Abraham. Abraham sendiri dikenal sebagai orang yang taat kepada hukum Tuhan. Tuhan berfirman kepada Ishak bahwa Dia akan menepati seluruh sumpah yang telah Dia ucapkan kepada Abraham ayahnya, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Kejadian 26 ayat 5. Karena itu, ketika Tuhan membawa keturunan Abraham keluar dari Mesir sebagai penggenapan sumpah itu, Tuhan bermaksud menguji mereka untuk melihat apakah mereka juga hidup dalam penurutan yang sama seperti Abraham. Dan hal yang menjadi ujian bagi mereka adalah hari Sabat. Oleh karena itu, hal ini dengan jelas membuktikan bahwa Sabat telah dipelihara oleh Abraham, dan bahwa hal itu termasuk dalam perjanjian yang dibuat dengannya. Sabat adalah bagian dari kebenaran oleh iman yang dimiliki Abraham sebelum ia disunat. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Karena hari Sabat yaitu hari yang sama yang dipelihara oleh orang Israel di padang gurun,
dan yang dipelihara atau diakui dipelihara oleh keturunan Yakub sampai hari ini, termasuk dalam perjanjian yang dibuat dengan Abraham, maka dapat disimpulkan bahwa Sabat itu juga adalah Sabat yang harus dipelihara oleh orang Kristen. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 20 oleh E.J. Wagoner.